Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dari bab sebelumnya, kita memasuki bab pertama yang A, berenang ke hulu, berakit ke tepian. Daftar panjang tokoh-tokoh kuat sekaligus terhormat yang dibuat besar oleh penderitaan dan cacian orang masih bisa diperpanjang. Namun semua ini sedang membukakan pintu kehidupan yang amat berguna. Penderitaan dan cacian orang ternyata sejenis vitamin jiwa yang membuatnya jadi menyala. Ini mirip sekali dengan judul sebuah buku indah yang berbunyi Find the gift that nobody wants. Hampir semua manusia tidak menghendaki rasa sakit, penderitaan, dan cacian. Tidak saja menghindarinya sejauh mungkin. Bahkan sebagian besar doa manusia adalah memohon agar dijauhkan dari penderitaan, cacian, sekaligus rasa sakit. Namun, daftar panjang kisah manusia seperti Dalai Lama, Pema Chodron, Thich Wat Hen, hingga para nabi ternyata bertuntur berbeda. Hanya manusia-manusia yang pernah kesabaran dan ketabahan untuk tersenyum di tengah cacian dan penderitaan. Kemudian jiwanya menyala menerangi kehidupan banyak sekali orang. Itulah nabi. Ternyata penderitaan dan cacian orang di tangan manusia sabar dan tabah bisa menjadi bahan-bahan yang memproduksi kekaguman orang kemudian, seperti minyak yang disiramkan pada ranting-ranting dan menjadi suluh kehidupan. Persoalannya kemudian di tengah-tengah sebagian lebih wajah kehidupan yang serta instan. Punyakah kita cukup banyak kesabaran dan ketabahan? Di sini kita berhadapan pada dunia potensi yang sama-sama berbahaya bagi perjalanan di sini menuju kebahagiaan, baik sifatnya sementara maupun abadi, palsu maupun sejati, mutlak maupun nipsi. Potensi yang pertama adalah keinginan untuk menolak penderitaan sejauh-jauhnya dan hanya mengingini adanya kebahagiaan saja. Bahasa kearifannya yang berbunyi berakit-rakit galuh, berenang-renang ke tepian pun ingin diganti menjadi bahasa ketololan yang berbunyi berenang-renang galuh, berenang-renang ke tepian. Inilah watak nafsu, bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian. Banyak orang menginginkan hal semacam ini. Sekiranya Anda termasuk salah seorang dari mereka, maka Anda ingin agar hidup Anda bisa senang terus, bahagia terus, atau gembira terus, bahkan terus-terusan. Ingin makan enak, selalu keturutan, ingin pacar cantik sekali, selalu mendapatkan. Anda tidak mau berurusan dengan persoalan hidup yang membawa kesengsaraan. Kalau bisa, sejak Anda mengenali hidup, Anda ingin selalu berada pada level kebahagiaan dan bertahan dalam keadaan seperti itu hingga datangnya kematian. Untuk itu Mutiara katanya, hanya manusia-manusia yang penuh kesabaran dan ketabahan untuk tersenyum di tengah cacian dan penderitaan, kemudian jiwanya menyala menerangi kehidupan banyak sekali orang. Celakanya Anda menginginkan kehidupan yang seperti itu bukan untuk diri Anda sendiri. Anda ingin anakmu Anda, orang tua Anda, saudara Anda, kerabat Anda, dan semua orang yang Anda cintai bisa seperti itu pula. Makan serba cukup, rumah serba mewah, kendaraan serba mahal, punya toko serba ada, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna, yang artinya ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas
karena dia melihat dirinya serba cukup. Quran Surat Al-Alaq ayat 96. Tidak hanya dalam hal materi saja yang Anda menginginkan selalu bisa merasa bahagia, bahkan Anda pun juga keinginan kebahagiaan dalam hal non materi. Ketika nafsu biologis Anda menggelegak dan Anda merasa tak puas dengan pasangan Anda ingin memenuhi nafsu Anda dengan orang lain secara tidak halal lagi, tetapi sekaligus Anda tidak mau bila Tuhan menghukum Anda. Bahasa keinginan yang seperti itu cukuplah mewakili dan kalimat seperti ini. Masih kecil bisa berfoya-foya, sudah besar dan tua bisa kaya raya, dan setelah mati bisa masuk surga. Bisakah? Jawabannya pasti tidak mungkin, tidak bisa. Untuk mutiara kata hari ini, untuk mutiara kata selanjutnya, kehidupan hanya memperlihatkan kebahagiaan secara terus-menerus itu tidak ada, tidak mungkin terjadi, dan tidak ada bekas-bekasnya dalam sejarah kehidupan seorang tokoh pun di dunia ini. Melanjutkan, kehidupan yang hanya memperlihatkan kebahagiaan secara terus-menerus itu tidak ada, tidak mungkin terjadi, dan tidak ada bekas-bekasnya dalam sejarah kehidupan orang tokoh pun di dunia ini. Bahkan ketika seseorang memiliki kelimpahan harta, lalu dengannya dia bisa memperturutkan semua keinginan-keinginannya, pada akhirnya nanti dia akan sampai pada titik mana kesedihan akan menghampirinya, penderitaan akan menimpanya, dan kesusahan akan membalut jiwanya. Saya mengenal seorang tukang pijat 10 tahun yang silam. Dia belum menjalani profesinya sebagai tukang pijat. Dia bekerja di sebuah perusahaan di bagian ekspor impor. Gajinya lumayan besar untuk orang muda sepertinya. Dia tidak pernah menerima gaji tersebut dan langsung diterima istrinya. Hampir setiap hari dia berada di pelabuhan. Setiap Senin dan Kamis dia menerima uang dari jalan haram. Kecipratannya hasil dari barang-barang elektronik selundupan. Kurang lebih 10 juta dia terima setiap minggu. Dengan penghasilan seperti itu, dia bisa memenuhi keinginannya. Dia pun suka mabukan, suka keluyuran di meja judi, main perempuan, dan sebagainya. Dia puas. Ibarat kata, tak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan dengan uangnya itu. Mobil punya, anak punya, istri cantik, gaji tinggi, dan pacar bisa dibeli. Lalu datanglah masa itu kala dia dapat istrinya ternyata kecanduan narkoba. Sudah begitu dia terang-terangan memergoki istrinya selingkuh. Hatinya terbakar. Dia pun menceritakan istrinya itu, tetapi jiwanya makin kering, makin gersang. Anak laki-lakinya yang baru duduk di bangku SD sakit keras. Anak itu meninggal justru ketika tengah berada dalam bangkuannya. Tak lama kemudian perusahaan tempat dia bekerja bangkrut karena digerogoti oleh orang-orang dalam perusahaan sendiri. Akhirnya laki-laki itu bangkrut. Dia kehilangan segalanya. Istri sudah pergi, anak mati, menjadi pengangguran, dan harus menanggung sakit jiwa yang lama. Dalam kesengsaraan jiwa seperti itu, hidayah Allah menghampirinya. Singkat cerita, sekarang dia menjadi tukang pijat, punya kemampuan indera yang di atas rata-rata, dan menjadi penyembuh walau hidupnya tak semewah yang sudah-sudah. Kini jiwanya telah berjaya. Tukang pijat di atas hanya sekedar contoh bahwa tidak mungkin orang akan merasa senang walau gembira selalu dan bahagia terus-menerus. Ada masanya dia akan kehilangan semua itu, dan ada masanya pula dia akan kembali mendapati semua itu dengan warna yang berbeda. Kalau yang berikut ini adalah kisah dari Amerika. Untuk kisah-kisahnya kita lompati saja.
Dan untuk mutiara kata, sungguh bisa jadi Anda sekarang memang tengah sengsara, tetapi suatu saat nanti kesengsaraan Anda bisa sirna dari hidup Anda, atau sebaliknya mungkin saat ini Anda tengah diberkahi dengan kebahagiaan, tetapi berhati-hatilah karena hal itu suatu saat akan sirna dari kehidupan Anda dan berganti menjadi penderitaan. Nafsu yang selalu diperturutkan terpaksa harus mengantarkan pada azab Tuhan. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Sampai kamu masuk ke dalam kubur, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui, janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan ini, yakin saya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Quran Surat Al-Kautsar ayat 102. Pilihan yang terbaik adalah pilihan yang kedua, yaitu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Inilah pilihan yang semestinya kehidupan yang sejati. Mencerminkan hal itu, bahkan ketika esok kita dimasukkan Allah ke dalam surga, kita kudu mampir terlebih dahulu di kerak neraka, tentu sesuai dengan tingkat dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat masing-masing. Masalahnya kemudian bisa sudah jelas bahwa kita tidak mungkin akan selalu bahagia dan menjalani kehidupan di dunia ini. Mengapa masih saja kita memiliki harapan yang seperti itu? Mengapa kita masih selalu menginginkan sesuatu yang jelas-jelas tidak mungkin terjadi seperti itu? Kita lanjut untuk bab 1 yang B, bersakit-sakit dahulu, bersakit-sakit kemudian. Terima kasih. Kita lanjut next time. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.